Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, seperti biasanya kawan-kawan, ini nanti kita akan mencoba ya menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang kemarin beliau ini menanyakan mengenai masalah cara memulai beternak endok agar segera menghasilkan. Nah, nanti ya tentunya akan kita jawab sesuai dengan apa yang pernah kita alami. Nah, ini ya sekalian juga kita sampaikan rekan-rekan semuanya bahwasanya memang sudah beberapa waktu ya, atau sekitar 2 minggu kita tidak membuat konten ya, yang mana banyak sekali dari rekan-rekan semuanya yang menanyakan ada apakah gerangan. Memang ya, karena ada kesibukan di luar sana yang tidak bisa kita tinggalkan itu, memang kita sengaja dalam kurun waktu sekitar 2 mingguan tidak mengupload video. Nah, kita kembali ke topik ya rekan-rekan, bahwasanya di dalam beternak endok itu hal utama ya yang kita cari adalah masalah penghasilan. Untuk itu bagi rekan-rekan semuanya ya yang ingin memulai untuk beternak endok, saya sarankan ya, silakan mulailah dari langsung membeli indukan. Lah, ini kenapa ya? Tentunya hal ini terkait dengan yang namanya penghasilan. Kalau kita membeli langsung indukan ya, tentu juga kita harapkan indukan tersebut akan segera berproduksi dan tentu juga akan bisa segera menghasilkan. Tidak memerlukan waktu yang relatif lama ya kawan-kawan. Dari indukan-indukan itu asal untuk kualitasnya juga bagus ya, ataupun tidak dalam kondisi yang mabung atau bodol bulu, dalam kurun waktu yang lumayan singkat indukan tersebut tentunya akan segera bertelur, ataupun bisa dikatakan bisa langsung menghasilkan DOE. Nah, beda sekali ya kalau kita mulai ternak endok itu dimulai dari kita membeli bibit atau DOE tadi. Kita memerlukan waktu yang relatif lama ya, diperlukan waktu kurang lebih sekitar 7-8 bulan agar untuk indukan-indukan itu ya bisa menghasilkan. Nah, di dalam kurun waktu tersebut ya tentunya juga banyak sekali biaya yang harus kita keluarkan. Di samping itu juga risiko di dalam merawat endok-endok itu ya tentunya juga terlalu besar. Makanya kalau kita ingin untuk usaha endok kita ini bisa segera menghasilkan, tentunya langsung saja kita bisa membeli indukan. Dengan catatan untuk indukan tersebut ya betul-betul kita harus tahu untuk masalah kualitasnya, terutama di dalam kondisi yang mabung atau bodol bulu. Apabila kita membeli indukan tersebut ya di dalam kondisi yang mabung, tentunya juga untuk produksinya itu tidak akan bisa terjadi. Kita tahu juga ya bahwasanya di dalam peternak endok pembibitan itu kendala utama adalah masalah indukan yang mengalami bodol bulu. Manakala bodol bulu tersebut tentunya untuk indukan tersebut pasti akan berhenti bertelur. Nah, selain itu juga ya masalah pemberian pakan yang bagus ini tentu juga akan terkait dengan masalah jumlah produksi DOE yang kita hasilkan. Manakala di dalam merawat endok itu ya pemberian pakannya ala kadarnya, ataupun dengan kata lain ya pakan yang murah meriah tapi kita berharap ya untuk hasil yang melimpah. Tentunya untuk hal itu ya akan sulit kita dapatkan. Dikarenakan kenapa ya, di dalam ternak endok pembibitan masalah langsung pakan yang berkualitas tentu juga akan berpengaruh dengan produksi telur dan juga jumlah DOE yang dihasilkan. Nah, kalau saran saya ya untuk rekan-rekan semuanya, silahkan berikanlah untuk endok-endok kita ini dengan pakan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh mereka. Tujuannya adalah agar untuk produksinya itu bisa maksimal tadi ya. Kemudian juga untuk masalah imunitas tubuh dari endok-endok kita ini tentunya akan senantiasa stabil. Kita tahu juga di musim penghujan seperti ini ya, untuk masalah imunitas atau daya tahan tubuh dari endok-endok kita ini memang harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai
nanti berteriak-teriak endoknya pada bablas semua ya, dikarenakan kita terlena di dalam melakukan proses perawatan dengan baik. Nah, untuk rekan-rekan pemula ini, usahakan untuk masalah ambisius terhadap jumlah populasi ya, itu harus betul-betul dihindari. Jangan sampai hanya berpaku pada jumlah penghasilan yang diterima. Biasanya ambisius dengan jumlah populasi ya, terkait karena ambisius dengan jumlah penghasilan. Sebenarnya juga untuk ternak endok itu ya sangat-sangat mudah ya rekan-rekan. Tapi itu tadi masalah konsistensi kita di dalam masalah perawatan harian dan juga masalah pemberian pakan yang bagus ya, itu pun menjadi kunci yang utama. Kemudian ya, satu hal lagi nih yang perlu kita perhatikan untuk rekan-rekan semuanya ya, bahwasanya untuk endok ini sangat rentan sekali terhadap masalah penyakit. Untuk itu berikanlah untuk endok-endok kita ini vaksinasi secara berkala. Tujuannya agar tidak terjadi sesuatu yang berimbas negatif ya. Karena untuk endok ini apabila satu saja terkena yang namanya virus ya, tentu juga akan dengan sangat cepat sekali proses penyebarannya. Bisa-bisa satu kandang itu bablas semuanya ya. Makanya kehati-hatian kita ya di dalam melakukan proses perawatan atau pemberian vaksinasi ya, itu memang betul-betul mutlak harus kita lakukan. Walaupun untuk vaksinasi ini ya tidak menjamin untuk endok-endok kita itu terhindar dari namanya virus, tapi setidaknya ya kita sudah berusaha untuk mencari jalan yang terbaik agar untuk masalah kesehatan dari endok-endok kita ini betul-betul bisa kita kondisikan. Kemudian juga ya untuk masalah komunikasi dengan sesama rekan peternak ya, itu pun harus betul-betul kita lakukan. Tujuannya agar kita bisa saling sharing ya, bagaimana juga untuk mengantisipasi segala hal yang terkait dengan masalah kesulitan di dalam mengelola usaha ternak endok ini. Sharing dengan rekan-rekan peternak yang kita anggap senior ya, itu pun memang sangat penting sekali. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan bagaimana caranya agar untuk usaha ternak endok ini ya bisa betul-betul menghasilkan dan tentunya juga ke depan bisa semakin berkembang. Terima kasih sekali ya untuk rekan-rekan semua yang sudah join ya, atau yang sudah bergabung di channel Endok Kandang Tower ini. Semoga saja ke depan untuk channel Endok Kandang Tower ini ya bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.